La ilaha illallah. Ayo, siapa yang mau turun ini? Ayo cepat. Tolong dibantu mayatnya, tolong dikeluarkan. Jangan. Astagfirullahaladzim. Ayo. Harus kita tuntaskan proses pemakaman ini. Ayo. Kita pulang aja ya. Salma? Salma? Bagas, kamu kenapa teriak-teriak manggil Salma? Aku mimpin Salma, Ma. Mimpi apa lagi, Bagas? Salma seperti habis disiksa. Badannya penuh luka-luka. Dan pakaiannya copang-camping, Ma. Ya Allah, pasti itu hukuman buat Salma atas apa yang dia perbuat selama hidupnya. Andai saja Salma berbuat baik, pasti tidak akan seperti ini hukumannya. Sama customer gimana sih? Ibu tahu nggak? Manda ini pakai susuk di mukanya, makanya dia bisa ngerebut semua pelanggan orang. Hati-hati loh ya kalau ngomongnya, jangan salah fitnah. Udah. Baikan deh. Pokoknya saya nggak mau tahu sekarang, baikan kalian berdua atau saya skorsing dua-duanya. Ayo baikan. Usah ibu tahu ya, saya kerja di sini ini cuma untuk cari suami orang kaya. Kalau ntar saya udah kaya, saya juga bakal tinggalin tempat ini. Kayaknya ada mangsa kakap nih. Yang cowok muda itu pasti anaknya. Ganteng juga. Gue harus cepet bergerak sebelum keduluan yang lain. Selamat datang
Ibu? Bapak ada yang bisa saya bantu? Ini saya kan direkomendasi sama teman arisan. Katanya di sini ada tukang pijit yang enak ya. Kalau nggak salah namanya Manda. Iya, Manda. Manda. Oh, kalau Manda sih udah nggak kerja di sini, Bu. Tapi kalau Ibu mau, saya bisa kok pijitin Ibu. Kalau kata pelanggan saya sih pijitan saya juga enak. Oh gitu. Boleh deh kalau gitu. Ya udah. Oh ya, saya Salma, Bu. Jihan. Kalau bapaknya? Oh, panggil aja Bagas. Saya bukan bapak-bapak kok. Ya udah kalau gitu Ibu kita ke dalam ya. Untuk Mas Bagasnya bisa tunggu di sini ya. Oh iya. Yuk, mari Ibu. Sebentar ya, Bagas. Wah, beneran orang kaya nih. Mobilnya aja mewah banget. Gue harus bisa dapetin Mas Bagas. Ibu, nanti mampir lagi ya. Gimana pijitan saya enak kan? Enak kok Salma, enak banget. Iya lupa. Aduh, hampir aja lupa. Untuk kamu. Makasih ya. Wah, banyak banget. Makasih ya Ibu. Mas Bagas nanti main kesini lagi ya. Oke, kalau dulu. Yuk sama duluan Iya, ya. Ibu. Gimana pun caranya, gue harus bisa nikah sama Mas Bagas. Dia harus jadi suami gue. Ternyata enak juga ya dapat uang tip gede. Lo pasti nggak pernah kan? Habis pijit siapa lo? Bucihan. Dia pelanggan gue yang super kaya. Katanya sih dia direkomendasiin sama Ibu Hanung. Bu Hanung? Kalau Bu Hanung tuh berarti sih buat gue dong. Kok malah lo yang ngambil sih? Ya mana gue tahu. Gue kan nggak pernah tahu siapa aja pelanggan-pelanggan lo. Lo tuh benar-benar nggak punya etika ya. Kalau lo emang mau laku, lo harusnya tuh kerja keras, bukan nyerobot pelanggan orang lain. Alah, nggak usah nasihatin gue deh. Kayak lo nggak pernah nyerobot pelanggan gue aja. Itu benar-benar keterlaluan ya. Apaan sih lo? Juga lo. Udah jangan berantem. Lo inget ya? Gue nggak akan lama kok kerja di sini. Sebentar lagi gue akan keluar dari tempat terkutuk ini. Lo tuh ya, kalau mimpi jangan ketinggian. Nanti kalau jatuh sakit. Lo lihat aja, bentar lagi gue akan berhasil kok. Jadi maksud kamu datang ke sini mau minta tolong untuk memikat laki-laki yang bernama Bagas? Iya, Mbah. Nggak usah khawatir. Nanti akan Mbah kasih kamu susuk untuk memikat lawan jenis. Coba sini dikit. Susuknya sudah Mbah pasang. Mbah yakin laki-laki yang bernama Bagas itu akan jatuh cinta dengan kamu dan klepek, klepek, klepek. Kalau ini ramuan khusus untuk supaya kamu bisa minumkan ke Bagas agar dia tidak berpaling dengan wanita yang lain. Oke. Makasih ya, Mbah. Ya.
Semua perintah Mbah pasti saya akan jalanin. Ya. Mbah. Terima kasih. Halo Ibu, Mas Bagas. Kangen ya sama pijitan Salma? Iya tuh. Si Mama ketagihan sama pijitan Salma. Bagas bisa aja. Enggak, tadi kebetulan lewat sini makanya mampir aja. Oh, kalau gitu ya udah silakan masuk ke ruang pijatnya langsung ya. Ya udah. Ayo. Ayo. Kayaknya sekarang saat yang pas buat kasih ramuan dari Mbah Pung. Mari Ibu Jihan, bisa masuk duluan, nanti saya siapkan alat-alatnya ya. Ayo. Oh ya, Mas mau minum apa? Enggak deh, nggak usah. Ih, nungguin si Ibu pijat kan lama, jadi mendingan ngeteh gimana? Boleh. Tapi jangan terlalu manis ya. Bentar ya. Ya. Sebentar lagi Mas Bagas akan jatuh ke pelukan gue. Itu artinya gue akan jadi orang kaya dan akan gue tinggalin tempat ini. Ini dia. Siap. Ayo dicobain tehnya. Iya. Bikin spesial loh. Nah, bawa aja dong. Minum ya. Lo lihat aja, kalau ramuan itu sudah bereaksi, lo pasti akan jadi milik gue. Gimana? Manisan nggak? Enggak. Enak kok. Ya udah kalau gitu, aku ke dalam ya Mas. Soalnya takut Ibu Jihan kelamaan nunggu. Oh iya ya. Silakan. Maaf ya Bu, nunggu agak lama. Tadi saya habis bikinin teh buat Mas Bagas. Ternyata dia suka loh sama teh bikinan aku. Bagas, Bagas. Bagas itu anak tunggal saya. Ternyata Bagas anak satu-satunya. Itu berarti dia pewaris tunggal harta orang tuanya. Pasti tajir abis tuh. Saya rencana ingin memberikan jodoh sama dia. Sama anak sahabat saya. Ya kalau nggak ada halangan sih, pinginnya secepatnya. Biar cepat-cepat dapat momongan. Oh, ternyata Mas Bagas sudah dijodohin. Sal, kenapa berhenti mijitnya? Ternyata gue punya penghalang. Gue harus singkirkan semua penghalang itu. Gue harus bisa nikah sama Mas Bagas. Kamu ngapain ketawa-ketawa gitu? Aku jadi kepikiran Salma terus, Mah. Salma yang tadi mijit Mama. Iya. Salma itu kelihatannya baik ya, Mah. Dia sopan. Terus mukanya juga manis. Wah, jarang loh ada gadis seperti itu di Jakarta. Bagas, Bagas. Cewek begitu mah banyak banget di Jakarta. Kamu aja yang nggak tahu. Salma ini beda, Mah. Dia itu pekerja keras. Buktinya, dia kelihatan tulus banget kerja di tempat spa. Ya kan? Jadi
pengen pacaran sama Salma. Apa? Pacaran? Enggak. Mama nggak setuju. Kenapa, Ma? Karena dia kerja di tempat spa. Bagas, Mama ini ibu kandung kamu. Mama yang lahirin kamu. Jadi Mama itu tahu firasat mana yang cocok untuk kamu dan tidak. Apalagi dijadiin istri, dia nggak cocok sama kamu. Mama lebih suka kamu itu sama Dara. Dara lagi, Ma. Gas, Dara itu anak teman Mama, juga teman almarhum papa kamu. Dia anaknya pinter, baik, sama orang tua juga sopan. Tapi Dara udah kayak saudara sendiri, Ma. Tapi dia itu mencintai kamu, Bagas. Harusnya kamu belajar dong mencintai dia dan mulai berpikir sekarang untuk masa depan kamu dan segera menikah sama dia. Loh, kok ada nomor telepon Salma? Kok bisa sih? Mungkin dia sengaja selipin ke jas aku. Jadi kalau Mama mau pijat di rumah, Mama tinggal telepon ke sana dan Mama nggak perlu repot-repot lagi datang ke tempat spa. Mungkin juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Halo. Hai Tante. Apa kabar? Baik Tante. Mas Bagas mau berangkat kerja ya? Iya, aku berangkat dulu ya. Iya. Mau Bagas? Kan Dara baru datang, kok kamu langsung ke kantor sih? Udah nggak apa-apa Tante. Berangkat Gi, nanti telat loh. Oke, aku jalan dulu ya, Ma. Assalamualaikum. Hati-hati ya sayang ya. Iya, Ma. Lah, itu apa Tante? Oh, ini nomor telepon tukang pijit. Tukang pijat. Wah pas banget, aku kebetulan udah lama banget gak dipijit Tante. Kamu mau? Mau. Ya udah nanti jangan telepon ya. Coba lihat nih. Apa Tante? Kira-kira ramuannya udah bereaksi belum ya? Kenapa sampai sekarang Mas Bagas belum nelfon gue? Salma? Kayaknya tadi Salma deh. Kok gue jadi kepikiran Salma terus ya? Halo. Oh iya Bu. Iya, nggak ada kok, nggak ada pelanggan. Oh ya dah, kalau begitu segera saya siapkan kamarnya. Oke, saya tunggu. Terima kasih. Langganan kamu belum ada yang datang, Sal. Makanya kamu tuh kerjanya harus bagus, tingkatin kinerja kamu. Kalau mijit kamu bagus, pasti pelanggan tuh datang nyariin kamu lagi. Halo? Oh iya, enggak Ibu Jihan. Oh saya ke rumah Ibu. Iya boleh. Nanti saya pijit di sana ya Ibu. Untuk alamatnya di SMS aja. Ya makasih Ibu. Bu tahu nggak siapa yang barusan nelfon? Ibu Jihan. Dia pelanggan saya yang super kaya. Dia nyuruh saya datang ke rumahnya buat pijit. Baguslah kalau kayak gitu. Tapi kamu mijit yang bener ya, biar dia seneng. Rumah impian, gue segera datang. Makasih ya, Bang. Wow, ini rumah gede banget.
bukan rumah, ini istana nih. Enak kali ya kalau gue bisa tinggal di sini. Kalau mau apa-apa tinggal beli, tinggal nyuruh orang. Gue harus bisa jadi istrinya Mas Bagas. Gue harus bisa jadi pemilik rumah ini. Benar-benar kaya raya. Gue harus secepatnya nikah sama Mas Bagas. Siapapun yang halangin gue, pasti akan gue singkirkan. Salma, ayo masuk. Udah siap, Bu, dipijitnya? Bukan ibu yang mau dipijit, tapi calon tunangannya si Bagas. Apaan tuh bisa aja. Aku sama Bagas kan cuma teman. Kamu jangan gitu dong. Kan tante maunya kamu jadi menantu tante dan kalian cepat-cepat menikah, ya enggak? Jadi perempuan tua bangka ini yang mojokin Mas Bagas biar kawin sama cewek ini. Lo lihat aja, dia pasti bakal gue singkirkan. Ini kenalin. Ini Dara dan ini yang mau mijit kamu. Halo, aku Dara. Ya udah kalau gitu ayo, kita masuk yuk. Bisa. Jangan keras-keras ya. Sakit. Aduh, Mbak, sakit banget. Kalau kesakitan, tandanya urat kakinya ada yang salah. Pasti kenapa-napa nih kakinya. Oh gitu ya. Ya udah Mbak, di bagian sakitnya pelan-pelan ya Mbak. Rasain loh, emangnya enak gue kerjain. Loh, Bagas, kok kamu udah pulang sih? Ada dokumen yang ketinggalan, Ma. Oh ya, tadi Mama telepon si Salma loh. Sekarang lagi mijit Dara tuh di atas. Beneran, Ma? Apa itu? Sakit banget. Aduh, maaf Mbak. Dara, kamu kenapa? Aduh ini Tante, kakinya sakit banget habis dipijit sama Salma. Ya ampun. Salma, kok bisa sampai seperti ini sih? Maaf Bu, saya nggak sengaja. Nggak sengaja kok sampai biru. Mungkin dari awalnya urat kaki Mbak Dara memang ada yang salah. Makanya waktu saya pijit jadi biru-biru deh. Salma bener, Ma. Salma kan pemijat profesional. Jadi nggak mungkin dia pijit asal-asalan. Apalagi sampai bikin darah cedera. Iya, tapi ini biru loh. Kan sakit. Sekali lagi saya minta maaf. Kamu nggak apa-apa kan, sayang? Udah, jangan sedih terus. Aku nggak enak sama maunya Mas Bagas. Aku tadi nggak sengaja, beneran deh. Aku takut Mbak Dara nanti memfitnah aku. Mas percaya kan sama aku? Aku percaya kamu kok, Sal. Gadis lugu seperti kamu nggak mungkin bohong. Makasih ya Mas sudah percaya sama aku. Oh ya, Sal. Kamu tahu nggak? Aku senang banget kamu ada di sini. Karena di perjalanan tadi, aku jadi kepikiran kamu terus. Mas Bagas bisa aja. Beneran kok, Sal. Aku nggak bohong. Ternyata susuk sama ramuan pemikat itu manjur juga. Mas Bagas mulai tertarik sama gue. Berarti tinggal selangkah lagi gue akan nikah sama dia. Oh ya, kapan kamu harus balik ke tempat, Spa?
Kalau kamu harus balik, biar aku aja yang nganter. Aku juga harus ke kantor kok. Enggak deh, aku nggak mau ngerepotin. Udah, nggak apa-apa. Ayo. Sini aku bawa. Salma, Sabtu besok kamu ada acara nggak? Kebetulan kalau besok aku libur dan nggak kemana-mana juga. Nah, kita jalan yuk. Kamu mau kan? Tapi kamu jemput ya. Iya dong, masa enggak? Selangkah lagi lo akan berada di genggaman gue. Gimana Sal? Klien pelanggan lo puas sama lo? Ngapain lo nanya-nanya? Kenapa? Lo mau denger kalau gue bilang enggak, pelanggan gue tuh gak suka sama pijitan gue, makanya dia mau pindah sama lo gitu? Gue tuh cuma nanya kali. Gue gak suka deh kalau lo ikut campur. Gue juga gak peduli sama omongan pelanggan gue. Yang penting sebentar lagi gue akan jadi nyonya besar. Gue jadi orang kaya. Terus lo pikir gue peduli? Gue juga gak peduli mau jadi orang kaya apa enggak. Banda, udah nggak usah berantem, udah sana. Gue harus ketemu sama Mbah Pung lagi. Gue harus bisa taklukin si tua bangka itu biar dia setuju gue nikah sama Bagas. Mas Bagas sekarang udah jatuh cinta sama saya, Mbah. Tapi ibunya malah mau jodohin dia sama orang lain. Kamu nggak usah cemas. Selama hatinya Mas Bagas itu masih sama kamu, dia akan tetap jatuh cinta sama kamu. Dan kamu tidak perlu khawatir. Nanti Mbah akan buatkan lagi satu susu dan ramuan yang harus diminum oleh ibunya Bagas. Makasih, Mbah. Sebelumnya aku pernah bilang ke kamu kalau aku cinta banget sama kamu. Tapi malam ini aku pengen bilang sesuatu yang serius ke kamu. Aku mau melamar kamu jadi istri aku. Kamu mau kan? Iya mas, aku mau. Aku siap jadi istri kamu. Kemenangan sudah ada di depan mata. Gue bakal jadi orang kaya. Aku berencana ajak kamu ketemu mamaku. Aku nggak mau nikah sebelum dapat restu dari dia. Dicari kemana-mana, ternyata ada di sini. Coba tebak, Ma. Aku kesini sama siapa? Sama Dara. Loh, kok Dara sih, Ma? Lalu sama siapa?
Sayang, sini. Sayang. Salma? Kan Mama lagi tidak ingin dipijit. Aku bawa Salma ke sini bukan untuk pijit, Ma. Aku sengaja bawa Salma ke sini untuk minta restu sama Mama. Restu apa? Aku mau menikahi Salma, Ma. Menikah? Kalian serius? Iya, kita serius. Mama memang suka sama Salma karena dia memang tukang pijit yang sangat baik. Tapi bukan untuk dijadiin menantu. Terima kasih Bu atas penolakannya. Walaupun saya memang cinta sama Mas Bagas, tapi sepertinya saya harus memendam rasa cinta ini. Permisi. Tunggu. Ma, aku mohon. Restui pernikahan kami berdua, Ma. Aku yakin Salma bisa bikin aku bahagia selamanya. Kita berdua saling mencintai, Ma. Kalau bukan dapat restu dari Mama, aku harus dapat restu dari siapa lagi? Saya nikahkan saudara Bagas Aliguna bin Raden Satrio Atmojo dengan saudari Salma Handayani binti Haryadi dengan mas kawin sebesar 100 gram emas dan uang tunai senilai 100 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Salma Handayani binti Haryadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Sah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama Loh, Mas Bagas kemana? Akhirnya gue bisa tinggal di rumah mewah, tidur di kasur yang enak, pakai baju juga mahal-mahal. Dan sebentar lagi rumah ini pasti akan jadi milik gue. Pagi, sayang. Pagi. Jadi istri itu harusnya bangun lebih awal dari suami. Jadi biar bisa menyediakan sarapan untuk suami. Ayo sarapan saya. Nggak mau, belum lapar. Beneran nggak mau sarapan? Bagas, kalau nggak mau sarapan nggak usah dipaksain dong. Lo lihat aja tuh Bangka. Mas Bagas pergi ke kantor, lo akan berurusan sama gue. Ya udah. Aku jalan dulu, sayang. Ya, hati-hati ya. Ya. Ma, aku jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak. Ya. Tuh Bangka. Kamu yang sopan kalau ngomong sama orang tua ya. Aku ini ibu mertua kamu. Gue ini istrinya Mas Bagas. Lo ngapain ngomong kayak gitu di depan Mas Bagas sih? Hah? Lo gak suka ngeliat gue bangun siang? Gak usah protes. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu sekarang jadi berubah? Itu bukan urusan lo. Dari awal aku memang tidak sreg sama kamu. Menyesal aku telah merestui hubungan kalian. Bodoh amat. Oh ya, mulai hari ini gue penguasa rumah ini. Gue nyari rumahnya.
begini. Aku nggak akan pernah merestuinya. Ya ampun, dikit banget sih Mas Bagas ngasih uang. Emang dia pikir keperluan gue itu aja. Gue kan juga pengen belanja. Dia nyimpen uang di mana ya? Ini yang gue cari. Halo, halo semuanya. Saya mau pijit nih. Ada yang namanya Manda nggak sih? Sama. Kamu Salma kan? Ibu yang punya spa ini kan? Saya mau dipijit dong Bu, sama yang namanya Manda. Manda. Ngapain lo di sini? Kok nggak mau mijitin lo? Lo itu cuma tukang pijit di sini, nggak usah belagu. Gue tamu, gue punya hak dong untuk dipijit kayak tamu-tamu yang lainnya. Enggak, gue nggak mau. Pijit gue sekarang. Kerjain aja. Mau mana? Gue mau lo pijit kaki gue di sini. Cepat. Udah, kerjain aja. Yang bener dong pijitnya yang keras. Makanya jangan suka nolak-nolak gue deh. Lo lihat nanti ya. Lagi nungguin Mas Bagas pulang kantor ya. Udah nggak usah ditungguin. Ntar juga orangnya pulang sendiri. Ini Salma bikinin teh buat Mama. Cobain ya. Ayo dicobain. Lo rasain pembalasan gue. Lo akan nyesel kalau lo pernah nolak gue. Ayo Ma, diminum.
Sini mah. Yuk, Salma antar ke dalam yuk. Yuk, pelan-pelan. Kayak tua bangka. Gimana sakit kepalanya? Enak? Makanya kalau jadi mertua nggak usah belagu. Cukup, Salma. Mulai hari ini lo harus ikutin semua perintah gue ya. Bangun sekarang, pijitin. Pegel banget di badan gue. Ayo. Kepala ibu sakit sekali, Salma. Ibu nggak kuat. Manja banget sih, lo manja pemalas. Awas ya, jangan pernah ngadu sama Mas Bagas. Kalau gue tahu lo ngadu, gue akan bikin hidup lo tambah sengsara. Sekarang lo diem di sini, biar gue yang ngurus Mas Bagas. Astagfirullahaladzim. Biar Mas Bagas makin tambah cinta sama gue. Halo sayang. Wah, ini semua kamu yang masak? Iya dong, aku masak khusus buat kamu. Wah, hebat kamu sayang. Ayo kita makan. Ya. Oh iya, Mama mana ya? Oh, tadi dia bilang mau tidur cepet, makanya sekarang udah di kamar. Oh, yang ini deh. Boleh. Enak nih. Loh, kamu nggak makan? Enggak, aku tadi udah makan. Aku nemenin kamu aja. Enggak, enak banget. Sayang, aku mau cerita deh. Oh ya, ngomong aja. Aku dengerin kok. Tapi kamu jangan marah. Loh, emangnya kenapa? Tadi mama kamu memperlakukan aku kayak pembantu. Terus dia juga bilang, katanya aku ini berasal dari keluarga yang miskin. Masa sih? Mana mungkin mama ngomong kayak gitu? Kamu kayak gitu sih? Suami yang harusnya ngelindungin aku malah gak percaya sama aku. Enggak. Bukan gitu sayang. Gini deh. Aku janji. Besok akan ngomong sama mama. Ya? Oke? Nah gitu dong. Kepalaku sakit banget. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa mukaku? Ri. Astagfirullahaladzim. Mukaku kenapa ini? Oh iya. Makasih sayang. Aja deh. Aku sakit. Apaan tuh? Kayak suara si mama. Iya. Kenapa, Ma? Loh, kok jadi gosong gitu mukanya? Nggak tahu, Bagas. Bangun tidur mama udah seperti ini.
kena penyakit kutukan kali itu. Makanya mah jadi orang itu jangan jahat-jahat. Pasti dia nggak suka deh. Atau mungkin itu azab karena mama udah nyakitin menantu mama. Mama benar kemarin nyakitin Salma. Sumpah demi Allah, Bagas, Mama nggak pernah nyakitin Salma. Sayang, kalau kamu nanya langsung sama dia nggak akan ngaku lah. Sayang, aku mohon. Maafin semua kesalahan mamaku ya. Dan selagi aku ngantuk nanti, kamu tolong rawat mama ya. Iya. Yaudah. Ma, aku pergi dulu ya. Sayang, tolong jaga mama baik-baik ya. Aku tahu kamu masih sakit hati. Tapi kamu harus ingat, mama kan udah tua. Ya jadi emang kadang-kadang nyebelin. Kamu tuh nggak pernah ngerasain rasanya direndahin orang sih, Mas. Sakit hati tahu. Percaya deh, mama nanti pasti bisa berubah. Dia pasti akan bisa terima kamu. Terus terang ya, Mas, dari awal mama kamu itu tidak pernah suka sama aku. Aku nggak mau tahu, pokoknya mama harus keluar dari rumah ini. Nggak bisa dong sayang. Masa mama yang pindah? Ini kan rumahnya mama. Ya kan kamu bisa bawa mama ke tempat lain, ke rumah saudara kamu kayak atau kemana? Aku nggak punya saudara lagi sayang. Dan rumah ini cuman satu-satunya tempat mama berteduh. Rumah warisan almarhum papa. Gini deh, gimana kalau nanti aku usahain kita pindah ke rumah yang lebih kecil? Kamu setuju kan? Ya udah, aku jalan dulu ya sayang. Hati-hati ya. Iya. Enak aja. Pokoknya gue nggak mau pindah dari rumah ini. Ya Allah, kenapa kulitku ini? Apa benar ini penyakit kutukan darimu? Apa salah aku ya Allah? Ih, kulit mukanya budukan. Ini pasti ulah kamu kan, Salma? Loh, kok malah jadi fitnah gue? Makanya jadi orang itu jangan galak-galak, jangan jahat. Sumpahin orang kan? Ih. Astagfirullahaladzim. Jaga omongan kamu, Salma. Mau apa kamu, Salma? Bukan urusan lo. Ini yang gue cari. Salma, jangan, Salma. Itu pemberian almarhum suamiku, Salma. Awas ya. Lo jangan ngadu sama Mas Bagas. Lo mau dipindahin ke panti jompo, ha? Gak mungkin. Gak mungkin Bagas berbuat itu sama aku, Salma. Lo lihat aja. Ternyata firasat yang kau kirim kepadaku benar. Kamu perempuan jahat, Salma. Kamu jahat. Jadi siapa yang baik? Siapa? Dara? Kenapa nama aku disebut-sebut? Ngapain lo kesini, ha? Mas Bagas itu udah nikah sama gue. Dia suami gue. Sekali lagi lo datang ke sini, awas lo ya. Ganjen banget. Astagfirullahaladzim. Tante menyesal sekali. Kenapa Tante harus merestui mereka? Harusnya kamu yang jadi menantu Tante, Dara. Udahlah Tante, nggak usah diungkit-ungkit lagi ya. Firasat Tante itu benar. Tante selalu mempunyai firasat yang benar.
kalau Salma itu gadis yang jahat sekali. Kalau Bagas lagi ke kantor, dia berbuat semena-mena sama Tante. Tante harus percaya kalau Allah itu nggak tidur. Allah pasti tahu apa yang kita lakuin. Iya, sayang. Tante, kita ke dokter kulit aja yuk. Kayaknya luka di muka Tante ini harus dibawa ke dokter kulit deh. Nanti siang aja ya. Tante juga butuh istirahat sebentar. Iya, Tante. Oh iya, Dara. Tante nanti titip uang 20 juta ya. Tolong kamu kasihkan sama Ibu Yayu. Ibu Yayu itu pengelola yayasan panti asuhan binaan Tante. Bentar lagi dia datang. Ya, tolong kasihkan ya. Kita masuk dikit. Ayo, Tante, sini. Perhiasan-perhiasan ini bagus banget ya. Cocok sama aku. Aku jadi makin kelihatan kayak orang kaya. Assalamualaikum. Siapa? Permisi, Mbak. Saya Yayu, Mbak, pengelola Yayasan Yatim Piatu. Saya kesini mau ambil uang dari Ibu Jihan. Bu Yayu ya? Iya, Mbak. Saya mau ketemu dengan Ibu Jihan. Oh, Tante Jihannya lagi tidur, jadi nggak bisa ketemu sama Ibu. Tadi Tante nyuruh saya ngasih uang 20 juta ke Ibu. Ini uangnya. Oh, iya. Makasih, Mbak. Kalau gitu saya langsung permisi aja. Salam buat Ibu Jihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salma, sejelek-jeleknya Ibu Jihan, dia itu ibu mertua kamu. Kamu wajib menghormati dia. Alah. Mbak. Ya, Mbak. Balikin uang tadi. Tapi uang itu kan... Balikin. Saya Jangan, ini Mbak. istrinya Mbak. Mas Bagas. Jangan, Saya Mbak. punya hak atas uang ini. Mbak. Jangan, Mbak. Ingat ya, kamu jangan bilang sama siapapun. Kalau orang lain sampai tahu, kamu yang harus tanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Halo sayang, kamu di mana? Oh, mau lembur? Ya udah nggak apa-apa. Ya, dah. Emang enak ya jadi orang kaya. Mau apa-apa tinggal beli. Gue tinggal bayar dan gue nggak perlu kerja. Dan duit gue masih banyak. Kok uangnya nggak ada? Lukanya udah kelihatan baikan kok, Ma. Iya, semalam Dara yang membersihkan dan membawa Mama ke dokter kulit. Darah. Maksud Mama Salma kali. Kok Salma sih?
Dara yang membawa Mama ke dokter kulit, bukan Salma. Sayang, muka kamu kenapa? Nggak tahu nih, dari bangun tidur udah kayak gini. Kita ke dokter kulit yuk. Iya. Oh iya, tadi Mama bilang katanya kemarin Dara yang ngurusin Mama dan antar Mama ke dokter kulit. Kamu kayak nggak tahu mama kamu aja deh. Dia kan emang nggak pernah suka kalau kita berdua ini menikah. Dia itu lebih memilih Dara untuk jadi istri kamu. Sekarang lihat kan, Dara terus yang dipuji-puji, aku cuma dapat fitnahnya aja. Iya udah, aku nggak mau bahas soal ini. Oh iya, aku tadi cari uang di lemari. Kok nggak ada ya? Ih, kenapa kamu nanya aku sih? Ini pasti akal-akalan mama kamu kan? Salma, tunggu. Astagfirullahaladzim. Sayang, tunggu sayang. Sayang, tunggu. Aku udah gak kuat sama fitnahnya mama kamu lagi. Mama nggak fitnah kamu, sayang. Kalau kamu masih menghargai aku sebagai istri kamu, aku mau dia pindah sekarang juga. Kamu kan bisa bawa dia ke panti jompo. Sayang, kok kamu tega sih ngomong kayak gitu? Kamu kan tahu dari awal mama kamu itu nggak suka sama aku. Dan aku yakin ke depannya dia pasti akan selalu fitnah aku. Dan aku udah gak kuat. Ayolah, kamu kan bisa bawa dia ke tempat lain. Maafin aku, sayang. Aku nggak bisa kabulin permintaan kamu. Ajar. Gue harus cari cara lain supaya orang tua itu bisa keluar dari rumah ini. Bagaimanapun juga, Salma itu menantu Mama. Dia istri aku yang sah. Tolong hargain Salma sedikit aja, Ma. Mama itu udah berusaha baik. Mama sudah berusaha menerima dia itu apa adanya. Justru dia yang berubah drastis. Berubah gimana, Ma? Dia nggak berubah kok. Dia masih jadi gadis yang baik, polos, dan gak macem-macem kok. Bagas, Mama harap kamu lebih percaya Mama dibandingkan dia. Sekalipun dia itu istri kamu. Aku ngerti, Ma. Tolong maklumi dia. Aku nggak mau Mama sama Salma terus-terusan ribut. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sungguh-sungguh sih. Oke, gue harus telepon si Mbah Pung lagi deh. Nggak aktif lagi. Ngapain lo kesini? Udah waktunya maghrib. Kita sholat bareng yuk. Alah, sholat itu gak bakal ngobatin luka gue.
Gue harus bisa secepatnya menyingkirkan orang ini, biar gue bisa jadi penguasa di rumah ini. Gue sholatnya besok aja. Sekarang mau beres-beres dulu. Ya Allah, hanya kepadamu hamba memohon maaf atas semua kesalahan hamba, juga kesalahan anak dan menantu hamba. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah sedikit cahaya kebaikan untuk menantuku, agar dia menjadi lebih baik dan menghargai orang yang ada di sekitarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Suara Salma. Aduh, tolong sakit. Salma. Aduh, tolong sakit. Sakit, tolong, aduh. Astagfirullahaladzim. Salma. Salma, kamu kenapa? Nggak tahu nih. Tadi kayaknya uratnya ketarik, dia sakit banget. Ya Allah. Assalamualaikum. Kok kamu nggak hati-hati sih? Coba ibu lihat. Jangan dipencet-pencet. Kalau uratnya lagi ketarik, lo makin pencet, makin sakit tahu. Ya udah, kita obatin di kamar aja yuk. Biar ibu bantu. Assalamualaikum. Masih aja sih lo di sini. Harusnya kan yang jadi penguasa rumah ini gue. Kenapa sih nggak mati aja waktu gue dorong tadi? Astagfirullahaladzim. Salma, tega banget kamu sama orang tua. Cewek genit, siapa yang nyuruh lo kesini, hah? Lo masih mau ngerebut suami gue? Salma, jaga ya omongan kamu. Aku kesini buat ketemu sama Ibu Jihan. Yuk. Kaki tante sakit. Mama. Mas Bagas. Ma. Ma. Mama kok bisa jatuh sih dari tangga? Aku kan udah bilang, hati-hati dong kalau turun. Mas, tante itu bukan jatuh sendiri. Tante jatuh karena didorong oleh Salma. Istri kamu sengaja ingin mencelakakan tante, supaya tante itu meninggal dan bisa dengan mudah menguasai rumah kamu. Salma kayaknya nggak kayak gitu deh, Ra. Mas, kamu bisa bilang begitu karena kamu tidak melihat dengan mata kepala kamu sendiri. Kayak kamu bisa bilang gini. Oh iya, aku baru dapat laporan dari Bu Yayu kalau Salma itu meminta uang 20 juta yang dikasih tante untuk yayasan yatim piatu. Benar kata Dara itu, Gas. Maafin Bagas ya. Aku benar-benar nggak nyangka kalau Salma bisa jahat itu sama Mama. Sudahlah Mas Bagas,
semua belum terlambat kok. Kebenaran pasti akan terkuak dengan sendirinya. Ya, Ra, kamu tolong jaga di sini ya. Aku mau pulang ambil barang-barang Mama. Nanti kita pindahin Mama ke rumah sakit yang lebih baik. Aku pulang dulu ya, Ma. Balik lagi di sini. Hati-hati, Mas. Gue doain lo cepet mati tua bangka. Tapi jangan-jangan si Bagas sudah tahu semuanya. Surat rumah mana? Rumah. Gue cari. Yes, gue berhasil jadi orang kaya. Gue harus cepat-cepat kabur sebelum Bagas pulang. Selamat tinggal semuanya. Gue akan jadi orang kaya.